Shalom dan selamat pagi bagi seluruh jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus dimanapun berada. Sebelum kita beribadah mendengar firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Pagi ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan memberikan kebahagiaan bangun pagi hari segar. Di pagi hari ini kami ingin mendengar firman Tuhan. Bimbing kami ya Tuhan menghayati firman Tuhan, sumber hidup yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan ayat harian sebagaimana yang tertulis dalam Almanak HKP Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 tertulis dalam Sada Yohanes biduopat ayat sia. Sianodo gabe patar holong ni rohani di batana tuhita. Sianau si nurunai anakna nasasadai tu portibion. Asa mangulu hita marhiti hiti ibana. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, sebagai topik dari nats ini, hidup oleh anugerah. Kita telah menerima kabar baik tentang keselamatan dan hidup. Kita telah mengetahui jelas bahwa Yesus adalah juru selamat yang satu-satunya, dan bahwa orang yang tidak percaya kepadanya pasti binasa. Di dalam diri Yesus Kristus, keselamatan kita yang kekal secara mutlak dipastikan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus sudah menyatakan dengan jelas bahwa Dia adalah jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Yohanes pasal 14 ayat 6. Keselamatan sudah pasti di dalam Yesus. Yang sangat perlu ialah bagaimana kita sebagai orang beriman mempercayainya. Kita tidak dicipta untuk menjadi binasa, tetapi menjadi bermakna dalam hidup ini. Jika kita melihat kehadiran Tuhan dalam berbagai berkat-berkat kehidupan ini, tentu kita tidak akan pernah lupa untuk memuji Dia setiap waktu. Kita bisa menikmati napas hidup dan bisa beraktivitas. Tuhan tidak menuntut kita membayar apa yang diberikannya dengan materi, namun dengan kehidupan yang selalu memuji dengan sukacita. Saudara-saudara yang terkasih, dalam kehidupan ini tidak ada yang patut kita bermegah kecuali karena bermegah di dalam Tuhan. Kita tidak perlu meninggikan diri atas apa yang sudah kita lakukan. Segala sesuatu yang kita miliki dalam hidup ini adalah kasih karunia Tuhan. Jika saat ini memiliki hal lebih dari orang lain, baiknya kita berkata itu adalah pemberian Tuhan, bukan karena usaha kita sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai renungan ilustrasi, suatu hari ada seorang pemuda miskin, tetapi memiliki hati yang sangat-sangat bijaksana dan baik hati.
Suatu hari pemuda ini bertemu dengan seorang gadis yang cantik dan kaya raya. Namun sayangnya si gadis ini tidak bisa melihat, dia buta. Meskipun gadis ini kaya raya dan cantik, tidak ada satupun keluarganya yang memerhatikan gadis ini. Sampai akhirnya gadis ini bertemu dengan pemuda yang bijaksana dan baik hati, tetapi miskin itu. Singkat kata, mereka berpacaran. Si gadis memiliki cita-cita, jika suatu hari nanti ia sembuh dan dapat melihat, ia akan langsung menikah dengan pemuda miskin itu. Ini adalah cita-cita pertama dalam hidup gadis itu. Singkat cerita, ada orang yang mendonorkan matanya untuk gadis tersebut. Dan orang pertama yang ia lihat adalah pemuda perhatian baik hati dan yang telah setia menemaninya selama ia buta. Pemuda tadi menanyakan, apakah setelah kamu melihat dunia ini, kamu masih mau menikah denganku? Betapa terkejutnya gadis itu ketika ia melihat ternyata pemuda yang dicintainya selama ini buta. Tanpa pikir panjang, gadis tersebut memutuskan hubungan cintanya dengan pemuda itu. Dengan segera pemuda itu pulang ke rumahnya dengan air mata yang menetes di pipinya. Sesampainya di rumah, pemuda ini menuliskan surat pada selembar kertas yang ditujukan kepada si gadis. Tolong jaga baik-baik mataku. Pernahkah kita menyadari Allah setia menaati kita? Kapankah kita dapat melihat rencana Tuhan yang begitu indah dalam hidup kita? Seringkali kita ketika dapat melihat rencana Tuhan, kita kecewa kepada Tuhan karena rencana Tuhan tidak sesuai dengan rencana kita. Kita pun meninggalkan Tuhan. Kita tidak menyadari bahwa Tuhan Yesus tidak hanya memberikan matanya bagi kita, melainkan Tuhan Yesus telah memberikan nyawanya bagi kita. Sebab itu, mengucap syukurlah senantiasa. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, ampuni kami jika selama ini kami selalu bersungut-sungut dan tidak mau mengucap syukur untuk hal yang sudah diberikan Tuhan bagi kehidupan kami. Sekarang menyadari bahwa Tuhan selalu memberi yang terbaik bagi hidup kami. Berkatilah jemaat-Mu, lindungi agar kami tetap selalu penuh dengan sukacita. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin.